Baik, terima kasih semuanya, sudah hadir di pertemuan sesi ketiga nih ya, mungkin, ini di CRM itu atau Customer, Relation Management. Jadi, ini pertemuan ketiga, setelah itu ada UTS. UTS-nya sebenarnya hampir sama tugas hari ini, mirip lah, mungkin ada projeknya yang bisa diulangi, jadi mungkin ada juga nanti pilihan ganda. Jadi kita ada terbelah 2, salah satunya di UTS itu untuk pilihan ganda ada 10 pilihan ganda dan ada, mungkin dua soal untuk, esainya. Jadi esainya itu sebenarnya lebih membahas tentang 4P atau nanti kita pelajari. Hari ini kita belajar, CRM model. Jadi kita sebenarnya banyak, model-model yang atau mungkin teori-teori yang akan dilaksanakan gitu ya. Jadi nanti kita akan bahas dan kemudian, kita bahas juga gimana sih cara untuk mendapatkan data customer. Jadi sebenarnya big data yang dibutuhkan tuh apa sih gitu ya. Jadi dari situ sebenarnya kalau ada yang pernah makan di luar terus dimintakan untuk kuesioner tentang makanan, nanti dapat makanan gratis seperti itulah. Jadi atau mungkin dapat pulsa gratis kalau isi kuesioner seperti YouTube gitu ya. Ada kuesioner, paling sering kalau di YouTube itu pilihan untuk sikat gigi, pasta sikat gigi apa yang kalian pakai, kalian gunakan. Nah itu sebenarnya masuk ke dalam, basis database customer related database ini gitu. Jadi nanti kita akan bahas, mungkin kalau memang ada yang tertarik untuk CRM ini dari masing-masing, kantor mungkin, ada di pemerintahan gitu ya, ini juga bisa, sebagai tesis atau skripsinya, kalian gitu sebenarnya. Bisa juga dengan beberapa model dengan di-compare dengan data perusahaan yang ada, gitu. Oke. Nah, dari sini kita bisa lihat ada 4 model CRM. Bentar saya share-nya ganti yang ini aja dulu. Oke, di sini ada 4 model CRM. Jadi, yang biasa digunakan lah gitu ya. Jadi ada model IC, identify, terus, eee, differentiate, terus kemudian interact dan customize. Jadi sebenarnya di sini nanti kita bahas, jadi ada operasional dan analytical-nya. Jadi sebenarnya kayak kita, terus ke customer tuh seperti apa sih gitu ya. Dan kemudian ada model 5 process planner and flow. Jadi sebenarnya kita banyak dari perusahaan-perusahaan sendiri mereka ada yang menggabungkan, tergantung dari perusahaan sendiri. Mungkin, kalau, kakak-kakak nanti, "Oh aku pengen yang gampang aja deh," sebenarnya lebih ke bahasannya kuantitatif atau kualitatif gitu ya. Jadi kalau di sini kita bisa menggunakan, kualitatif, kita bisa menanyakan gitu ya, mewawancarai, kita juga bisa kuantitatif dengan, kuesioner. Jadi dari kuesioner itu kita kembangkan, atau mungkin kalau sekarang lagi belajar metode penelitian ya, kita menggunakan mix method. Jadi kita bisa dua-duanya. Sebenarnya dari model ini juga, banyak lah nanti kita pelajari. Nah, kemudian ada model CRM rantai nilai atau supply chain. Jadi kenapa selalu kita bahas di perusahaan itu supply chain, karena kalau kita di perusahaan yang tentang, untuk menjual produk ya pastinya atau servis ya. Jadi memang kita, selalu melihat supply chain rantai dari, upstream sampai downstream. Apa sih upstream? Upstream itu hulu atau supplier-nya siapa, terus kemudian vendornya siapa, sampai ke akhir distributornya siapa. Eee, kalau misalkan ada di pemerintahan, apa sih pemerintahan nggak pakai supply chain misalnya gitu. Sebenarnya pemerintahan juga ada pengadaan, pasti ada bagian pengadaan, mungkin kalau di polisi kan, kayak buat selongsong senjata dan lain-lain gitu ya. Jadi kita juga bisa lihat nih ternyata, di pemerintahan aja kita butuh supply chain atau baju dan kita butuh untuk, ATK ya, untuk pensil, pulpen, buku, terus komputer dan lain-lain. Itu sebenarnya kita ada di dalam, supply chain atau rantai nilai dari suatu, model tersendiri atau mungkin dalam suatu operasional perusahaan dan maupun operasional pemerintahan. Nah, kemudian kita ada juga model, kompetensi Gartner. Jadi di sini, sebenarnya
Nanti kalau dilihat prosesnya kita ada visi misi kita ada strategi kita, ke customer seperti apa, kolaborasi dengan organisasi yang lain. Contohnya kalau, banyak yang lihat ya, kita sekarang sudah membahasnya tuh sudah banyak, kemarin ada yang pakai tiket.com atau Blibli nggak? Mungkin, kemarin saya lihat, jadi sekarang tiket.com, Blibli, sama satu lagi saya lupa perusahaannya, sudah bergabung. Jadi mereka bergabung menjadi satu, seperti, Goto ya, Gojek sama Tokopedia, mereka bergabung menjadi satu. Nah ini juga ternyata kemarin juga ada model kompetensi ya, dia strateginya dia untuk kolaborasi si organisasinya ini menjadi satu gitu. Jadi si tiket.com sama si Blibli sama satu lagi saya lupa gitu. Jadi mereka sekarang sudah mulai menggabungkan untuk kolaborasi suatu perusahaan tersendiri. Nah, kemudian kita ada prosesnya, terus informasi, teknologi, dan ada matriksnya. Jadi sebenarnya kalau di skripsi ya, misalkan kita masukin, kita pilih salah satu modelnya aja nih, misalkan model kompetensi Gartner. Nah, itu bisa kita dapatkan caranya, terus kemudian kita analisis ke dalam suatu perusahaan yang kita saat ini bekerja, gitu. Atau mungkin juga ada yang magang, ada yang apa, jadi kita bisa lihat, oh ternyata dari sini kita bisa olah datanya, atau mungkin mau pakai yang pertanyaan, kuantitatif atau kualitatif kualitatif ya untuk, wawancara gitu ya. Jadi situ ada. Nah, pertama-tama mungkin kita akan membahas tentang adanya model IDIC atau IDIC ya, IDIC. Nah, I itu adalah identify, dan dalam operasional, CRM ini kita pertama-tama dari customer, kita identifikasi dulu nih pelanggannya siapa nih, siapa pelanggan kita. Kita bangun mendalam tentang mereka. Contohnya, eee, dari kemarin saya Astaga, ke berapa, Bang? beberapa ya, kalau misalkan saya, ke, Alfa atau Indomaret nih misalkan. Nah, kemarin saya, ketemu dengan misalkan contoh saya ke Alfa gitu ya. Saya bertemu dengan bapak-bapak nih, nggak, eee, "Beli deh di depan, Mbak, beli rokoknya satu," gitu. Nah, rata-rata pelanggan rokok itu, banyakan adalah bapak-bapak mungkin yang umurnya sekian sampai sekian range-nya. Cuma sekarang mungkin udah masuk ke vape, mungkin masuk ke rokok elektrik dan lain-lain gitu ya. Saya lihat, oh, terus kemudian ada juga makanan bayi gitu ya. Nah, itu berarti identifikasi pelanggannya adalah yang membeli siapa? Oh, berarti orang tua, tapi kita sebenarnya identifikasi juga, si anaknya. Sebenarnya anak kecil itu doyannya apa sih gitu. Kalau kita kasih coklat mereka doyan, kita kasih keju mereka doyan gitu. Jadi sebenarnya identifikasi lebih dalam lagi, sebenarnya mereka itu, kesukaan orang Indonesia tuh apa gitu. Nah, kalau bisa dilihat ya dari susu aja orang Indonesia cuman kebelah 3 yang masih, eee, saat ini memang top ya, istilahnya penjualannya, sales-nya paling atas gitu, adalah, susu putih, susu coklat, dan susu stroberi. Yang lainnya mungkin ada tambahan susu taro lah, susu apalagi ya, susu, kelapa, ada susu yang lain. Nah, itu kita identifikasi, oh ternyata mereka orang Indonesia ternyata tidak terlalu doyan dengan itu. Jadi kita bisa lihat, oh orang Indonesia doyannya kayak gini nih. Contoh juga mungkin beberapa kalau misalkan dilihat, banyak perusahaan yang tutup ya, kalau cuman sejenis, apa tuh yang namanya, perusahaan yang Indomie tapi Abnormal, contohnya Abnormal. Dalam biasanya dia coffee shop, mungkin ada jual kopi kok, jual Indomie tapi yang, level atasnya. Nah, kenapa mereka bisa tutup dan banyak gerai tutup padahal buka di mana-mana dan ramai? Karena tidak sesuai dengan kriteria orang Indonesia yang memang misalkan, budgetnya seberapa. Jadi banyak temen aja yang dateng, untuk dapat WiFi-nya, tapi belinya sedikit, ternyata tidak, dengan harga yang mahal gitu. Mungkin kalau di range-in harga murah, terus kemudian, ada perkiraan-perkiraan yang lain, seperti contohnya, mmm, udah pada mencoba makanan gacoan belum? Ada nggak ya di sana? Gacoan. Nah, ini sebenarnya dia udah mengidentifikasi, oh ternyata mie itu,
dengan kualitas yang ya oke lah ya, dia harganya 10 ribuan. Sangat ramai di mana-mana saat ini mereka membuka gerai gede-gedean gitu ya. Kalau mungkin ada bisa nanti yang lihat ya. Mereka identifikasi dulu. Sebenarnya customer yang suka makan ini, yang makan di luar itu sebenarnya customer seperti apa. Anak kecil juga memang jajannya seberapa, gitu ya. Jadi kita bisa identifikasi pelanggannya. Jadi untuk model ID sini, identifikasi pelanggannya dulu, siapa yang dibangun, pemahaman mereka apa. Gitu. Ya kalau ini sejarahnya aja ya. Jadi ini ID IDIC itu ditemukan oleh, Don Papers dan Martha Rogers dari, Papers and Rogers Group. Mungkin ada beberapa buku yang mereka keluarkan, nah ada 4 tindakan gitu. Jadi 1, 2, 3, 4. Kalau bisa dilihat dari customer, identifikasi dulu, kemudian kita dari operasional CRM ya, dari identifikasi dan interact gitu ya, kita lihat analytical CRM-nya. Jadi kita differentiate. Jadi bedakan pelanggan mana nih yang paling bernilai saat ini, akan menguntungkan untuk masa depan. Jadi yang repeat order. Siapa sih nih pelanggan yang memang repeat order terus gitu ya. Contoh kalau misalkan repeat order, mungkin banyaknya kalau contoh yang paling gampang skincare ya. Jadi misalkan kalau kita pakai skincare-nya A, kita nggak ganti-ganti nih kalau memang skincare-nya bagus gitu, itu contohnya ya. Tapi kalau mungkin yang, makanan bisa, mungkin, contoh yang gampang, mmm, beli makanan ringan. Atau mungkin beli ayam goreng di tempat, ayam pecel ayam ya, mungkin di tempat beberapa yang emang kita suka. Kita repeat order itu karena harganya murah, kemudian enak, "Oh, ini bakal beli terus nih pelanggannya," gitu ya. Dan rumahnya dekat gitu, pasti ini beli lagi ke sini. Tapi kalau misalkan kita cuman jalan-jalan, terus kita lihat, "Ah, mau beli ah," tapi kan kita jauh ya, nggak mungkin juga kita beli lagi ke toko tersebut gitu. Jadi kita harus mengidentifikasi pelanggan mana nih yang paling bernilai saat ini. Jadi nanti kita bisa lihat apakah kamu akan repeat order itu sebagai kayak pertanyaan sih. Jadi nanti masuknya adalah kuesioner. Nah, kemudian kita customize. Nah, di sini kita bisa lihat nih, penawaran, komunikasi, dan harapan pelanggan tuh apa. Jadi sesuaikan penawaran kita, jadi komunikasi kita juga harapan pelanggan. Nah contohnya mungkin, mmm apa ya, oh, bisa nih komunikasi dengan contoh yang paling sederhana, Indomie gitu ya. "Indomie seleraku." Nah, itu kan ada contoh penawaran, komunikasi nih pasti seleramu nih. Indomie ini enak loh, pasti selera semua orang di sini. Jadi dia mengkomunikasikan penawaran dengan harapan pelanggan. Oh, harapan pelanggan misalnya mie goreng rasanya kayak gini lah, manis-manis, terus ada pedasnya dan lain-lain. Dan dia mengeluarkan beberapa harapan pelanggan yang memang, eee mungkin kalau di akhir bulan ya kita pengen, rendang gitu, tapi nggak bisa beli dagingnya gitu misalkan, tapi kita beli mie-nya ternyata ada rasa-rasa rendangnya nih gitu. Jadi memastikan banyak harapan pelanggan di sini yang ingin membelinya lagi gitu. Jadi kita menyesuaikan penawaran lagi nih, oh dari sini kita harus develop terus, perusahaan kita ternyata terhadap pelanggan ya, harapan pelanggan berbeda lagi nih ternyata mungkin sekarang yang ke Korea-Koreaan, apa ya, kalau misalnya dibilang, mmm, apa sih namanya, Korea tuh yang keju pakai, mmm, itulah saya lupa yang di Korea, pakai yang cabe itu apa sih lupa. Nah, ramyeon ya atau mungkin apa ya. Jadi di situ juga mungkin ngikutin tren kita terus develop terus terhadap pelanggannya. Terus kemudian, interact atau berinteraksi dengan pelanggan untuk memastikan, memahami harapan pelanggan. Jadi, interaksi nih hubungan dengan pemasok atau merek lainnya. Jadi kita lihat nih, oh harapan pelanggan, interaksi lagi nih, gimana nih rasanya saya contohin lagi lanjutan dari Indomie ya. Gimana nih rasanya, mie goreng bumbu rendang gitu, "Oh rasanya enak." Yang gagal ada tuh, eee, saya karena suka lihat Indomie ya kalau ngeluarin baru saya coba gitu. Itu Indomie rasa telur, asin, itu nggak enak banget. Jadi, bau gitu dan gagal gitu loh.
Jadi hubungan dengan pemasok dan merek lainnya juga gagal, akhirnya ditarik gitu. Yang sekarang masih stay tetap mie goreng, mie rebus ayam, terus mie rebus, mmm, kari gitu dan lain-lain ya mungkin yang memang kita kenal gitu ya. Jadi sebenarnya kita bisa interaksi lagi ke customer, sebenarnya mereka itu harapannya apa untuk kita, dan kita juga jangan lupa vendor kita atau pemasok kita. Sebenarnya dia tuh tetap jaga kualitas apa enggak gitu. Nah, sini kita lanjut. Nah, contohnya ya, dari sini tadi kita udah bahas tentang identify, terus, differentiate, terus interact, dan customize. Jadi di sini kita bisa lihat langkah awal yang kita gunakan adalah nama pelanggan. Mungkin, kalau dilihat sekarang sudah lebih mudah ya untuk mendapatkan kuesioner kalau misalkan, ingin membuat paper. Ya saya nggak nyuruh buat paper sih, tapi ini seenggaknya, one day mungkin mau, disuruh mengerjakan gitu ya, dengan beberapa untuk menerbitkan, skripsi atau dan lain, ini bisa jadi, bahan untuk metodenya. Jadi kita pertama, kita tanyain nama pelanggannya, terus alamatnya, nomor telepon pakai Google Form aja lah ya gitu, alamat email dan riwayat pembeliannya gitu. Jadi kalau misalkan udah mengisi keinginan dan kebutuhan perilakunya apa terhadap pelanggan, kebutuhan kalian apa sih, keinginannya apa untuk produk ini gitu ya. Biasanya memang suatu perusahaan punya database-nya sendiri atau big datanya. Jadi kita nih, typo nih cloud. Nah, ini bisa juga untuk, mengecek, oh ternyata target umur sekian sudah mulai, misalkan umur remaja ya, dia mengikuti Korean style lah, sukanya ramyeon, terus apalah ya, dan lain-lain. Oh, jadi kita, oh berarti dia butuhnya seperti ini gitu. Mungkin gula gitu ya, dengan minuman yang manis-manis gitu. Tapi untuk orang dewasa udah pikiran nih, wah nanti kena asam kolesterol, asam urat, terus kena diabetes. Nah itu menakutkan kan. Jadi mereka menjaga makanannya. Mungkin kita ada makanan yang, sehat gitu dengan gula yang rendah gula ya, dia rendah glukosanya dan lain-lain gitu, tapi tetap enak gitu. Jadi, sehat dan lain-lain lah. Itu ada pasarnya, marketnya sendiri. Oleh karena itu biasanya, dalam organisasi mungkin nanti one day, ada yang kerja di pabrik juga, mungkin ada yang kerja di suatu produk atau servis, kita ditanyakan ke pelanggan gitu, "Namanya siapa Pak? Boleh isi ini nggak Pak?" Nanti dapat hadiah, mungkin pulpen, mungkin apa gitu ya, hadiah atau produk kayak kita, atau mungkin servis, apa ya, dapat diskon servis gitu ya. Nah, kadang kita bisa, mendengar, pelanggan yang kadang repeat order atau pelanggan baru gitu, seperti itu, identifikasi terlebih dahulu. Nah, kemudian langkah keduanya, kita ada differentiate dulu, mengelompokkan pelanggan potensial berdasarkan umur, area tempat tinggal, keinginan, kebutuhan pelanggan. Jadi sebenarnya sesuai area juga ya, jadi, kalau misalkan di area Sumatera ya, saya coba rasa-rasanya, itu biasanya daerah Sumatera asem-asem, suka banget sama cuko-cuko dan lain-lain. Makanya, ada di Palembang, itu mereka sukanya, menjualnya dengan cuko ya. Jadi, misalkan apa ya, empek-empek gitu ya, pasti pakai yang asem-asem gitu ya. Nah itu mereka, sukanya yang asem-asem gitu loh. Jadi saya udah coba keliling, itu, makanannya semuanya rasanya agak ada asem-asem cuka-cukanya gitu, atau mungkin jeruk, memang suka banget gitu dengan itu. Jadi berbeda dengan di Jawa, mungkin kalau ke Pulau Jawa sukanya yang manis-manis gitu ya, manis, gurih, misalnya kalau ke Jawa manis-manis makanan, apalagi ke Jogja dan lain-lain gitu ya. Nah, itu ternyata, kita bisa ngelompokin nih, oh yang ini sukanya yang kayak gini nih rasanya. Kita nggak bisa sama ini jual di Pulau Jawa sama jual di Pulau Sumatera, contohnya seperti itu. Nah, strategi produknya seperti apa? Oh kita mau strategi produknya, kalau misalkan kalian ngelihat ke beberapa YouTuber yang tentang bisnis ya, pasti dia tanya, "Produknya apa nih? Niche market atau produknya kayak mass product?" Gitu. "Oh nih ini mass product," gitu ya, udah produk yang kita,
produksi, terus kemudian langsung kita jual ke semuanya. Jadi kita udah buat, menanyakan semua potensi, kita tahu pelanggannya, kira-kira ini laku, ya udah kita mass product aja. Seperti contohnya kalau dilihat dalam baju dan makanan ya, kayak Indomie dan lain itu termasuk mass product gitu ya. Baju juga ada beberapa misalkan Uniqlo yang brand-brand yang, Nike dan itu adalah mass product. Tapi kalau niche product contohnya adalah, beberapa kita cuman, membuat misalkan 10 produk aja, tidak sama, atau mungkin butik ya masuknya, seperti itu. Jadi ada pesanan, pengennya, seperti apa, nanti baru dibuat. Jadi itu beda strategi lagi dengan target market yang ada. Nah, kemudian harganya, sesuai nggak nih sama, harga kita dan promosi juga termasuk dengan, pemasaran kita juga nih. Nah, promosi dan pemasaran kita sesuai nggak sama keinginan mereka. Contohnya mungkin kalau di, eee, apa ya, kalau di ibu-ibu yang sering ke pasar, promosinya biasanya orang-orang pasar situ. Ada sales, "Nih Bu diskon," gitu, "harganya cuma 5 ribuan loh, murah, atau beli 10 ribu dapat 3 gitu. Contohnya itu adalah promosi atau pemasaran yang memang untuk, di range segitu ya. Tapi mungkin kalau ada yang sukanya nonton YouTube, tidak pernah kemana mana sukanya membeli online, mungkin ada pemasaran atau promosi secara online juga. Jadi tergantung nih, jadi ada beberapa mungkin kalau nenek-nenek ya, saya nanya ke ibu saya, mungkin nanya ke nenek saya gitu ya. Jadi mereka senangnya nggak tahu tuh promosi produknya, tapi mereka taunya, "Oh brand ini udah yang paling bagus, brand ini." Jadi mereka masih terkotak-kotak dengan brand yang jadul, yang zaman dulu gitu ya. Tapi ternyata sekarang udah ada brand seperti mentega, taunya Blue Band. Tapi sekarang ada Forvita, ada apalagi ya, ada Sugar itu saya lupa. Nah itu sebenarnya adalah yang baru, tapi biasa, kalau orang lama biasanya mereka inginnya yang seperti itu. Jadi perilakunya seperti apa? Kita harus cari pelanggan potensialnya. Nah, kemudian ketiga adalah interact. Jadi misalkan pelanggan potensial itu diikatkan menjadi pelanggan setia. Misalkan loyalitas lah, kita belinya itu terus ya. Terus kemudian kita jadikan privilege member. Atau mungkin ada member seperti Alfa, Indomaret ya. Ada yang sudah download. Nah, di situ kalau misalkan kita member, eee mungkin kalau lagi ada promosi ya, jadi kalau kita membeli 100 ribu misal, kita bisa dapat beli balik nanti minimal dengan membeli 50 ribu kita dapat diskon 10 ribu gitu. Jadi, itu ada privilege sendiri bagi member gitu. Jadi itu membuat kita, "Ah, balik lagi ah, aku punya nih dengan jangka waktu sekian aku harus beli lagi di situ, karena aku ada, dapat voucher," gitu. Itu adalah sebuah ketertarikan pelanggan untuk, eee, apa ya, membeli dan membeli di misalkan di toko tersebut, di brand tersebut gitu karena, "Oh aku lagi punya voucher nih." Itu sebenarnya adalah, untuk menjadikan pelanggan juga setia sama produk kita walaupun kadang ya, kita udah promo nih, terus kita berhentiin ternyata, customer yang repeat order karena lagi promo, ternyata pas kita berhentiin promonya dia nggak mau beli lagi gitu. Nah ini aja masalah yang kita harus pikirkan gimana nih caranya biar dia kenapa dia nggak mau membeli lagi? Biasanya seperti itu. Itu adalah yang kita nggak tahu ya, ternyata dia balik lagi ternyata nantinya gitu. Kita nggak tahu dia mencoba yang lain dulu, terus nanti baru, nyoba produk atau servis kita. Kemudian, keempat adalah pendekatan atau komunikasi. Jadi, kita beri hadiah ucapan, terus penawaran produk yang baru dengan contohnya kalau lihat di TikTok, lihat di Instagram, lihat di YouTube ya. Paling sering lihat nggak sih kalau kita lagi ulang tahun, kita mencoba makan di beberapa tempat, kita dapat hadiah atau dapat makanan gratis. Nah itu menawarkan produk after sale service. Jadi kalau ulang tahun, "Selamat ulang tahun, kamu mendapatkan voucher ini karena kita sudah membeli dan kita sudah menjadi member." Itu ada privilege sendiri dan kita akhirnya balik lagi dan, padahal sebenarnya ulang tahun kan kita nggak enak ya, kita dapat gratis kue tapi kita harus membelinya juga gitu ya, mau nggak mau kita harus beli juga, nggak enak nih masa kita cuman minta kue doang gitu. Nah itu jadi sebenarnya masukan ke ekspektasi pelanggan, terpenuhi nggak nih, pelanggan puas nggak sih sama kita? Nah ini yang membuat, kepuasan pelanggan dari model IDIC ini. Jadi nanti mungkin, eee
one day bisa coba-coba dari perusahaan, gimana nih kalau misalkan perusahaan udah pakai ini, cuman ada yang lebih kompleks lagi, ini mungkin yang sederhana, bisa jadi skripsi juga. Karena lumayan lah, ya buat dapet datanya lumayan gampang gitu ya. Nah, kemudian kita ke model CRM rantai nilai. Jadi nanti kalau misalkan keluar masuk lagi ya dengan link yang sama. Oke. Jadi di sini model CRM rantai nilai ini atau supply chain ya kita masukkan dalam model apa ya kalau bilangnya model Francis Battle. Battle yang terdiri dari 5 tahap. Jadi ada 4 kondisi pendukung, ada 5 tahap. Nah, untuk tujuannya adalah peningkatan profit ya dari pelanggan, profitabilitas. Nah, kita bisa lihat nih, ada primary, ada supporting. Jadi sebenarnya ada customer, ada profit. Nah, kenapa sih kita butuh mencoba untuk customer ini, tapi kita juga memikirkan profit kita juga kan, mau nggak mau. Nah, caranya untuk yang tahap utama ya, jadi kita analisis dulu portofolio pelanggan, kedekatan pelanggan kita, pengembangan jaringan kita, terus kemudian nilai pengembangan, proposisi, pengolahan siklus hidup pelanggan. Jadi pelanggannya beli lagi nggak sih dari selama produk kita yang sustain, apakah produk itu dibeli terus sama pelanggan? Contohnya obat pusing, pikirannya adalah Panadol kan, atau satu lagi apa ya, saya lupa, gitu. Pusing pakai, minta Panadol dong, gitu. Pasti, mikirnya adalah siklus hidupnya udah pasti, oh kalau kita pusing belinya si Panadol ini. Jadi kita lihat nih, oh orang yang membeli ini kira-kira range-nya orangnya sekian, datanya kayak gini. Jadi kita lihat nilai pengembangannya. Dengan dukungan ada jaringan pemasok dari mana, terus kemudian karyawannya. Gimana nih untuk mempertahankan pelanggan ini? Contohnya yang gagal adalah Bata. Bata tidak bisa upgrade ya, sekarang udah pada ke online, tapi dia tetap aja di toko. Dia tidak bisa nge-upgrade mungkin jualan di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Jadi mereka mengalami kerugian dan mem-PHK seluruh karyawan dan tidak akan produksi lagi. Itu dampaknya besar karena tidak mengikuti perkembangan zaman. Jadi mau nggak mau kita harus menciptakan, oh kira-kira sekarang pelanggan suka belinya di mana ya? Kita harus mengikuti ke situ gitu. Jadi jangan dari situ pun kita lihat leadership dan culture kita. Jadi mungkin yang kalau sudah tua ya, ah ngapain lah ribut-ribut, pengennya gampang. Padahal sebenarnya kita harus lihat nih, jangan ngikutin yang tua-tua aja ya. Mungkin sekarang eee, di pemerintahan sudah mulai banyak yang muda-muda, yang tua-tuanya sudah mulai pensiun ya. Jadi yang muda-muda lebih agresif lah untuk, apa ya, untuk membuat lebih mudah lah untuk masyarakat. Contohnya, pembuatan paspor. Sekarang udah bisa online. Kita mungkin SIM juga kita bayar langsung dikirim ke rumah gitu. Misalkan, perpanjang ya. Terus kemudian untuk, STNK kita bayar pajak, kita juga udah bisa kirim langsung ke rumah. Jadi sebenarnya kondisi ini juga profit juga, tidak menyusahkan, tidak harus, eee mempunyai tempat, tapi kita juga mengikuti budaya online saat ini. Nah, kita bisa lihat nih strategi-strategi kita yang baru. Dari situ kemudian kita data informasi. Jadi big data, informasi teknologinya kita. Jadi kita lebih mengembangkan ke situ untuk mendapatkan profitabilitas yang tinggi. Contohnya ada beberapa perusahaan besar yang sudah tidak membuka toko fisiknya lagi gitu. Tapi ya efeknya adalah pengurangan pekerja atau banyaknya pengangguran. Nah, kita bisa lihat juga people-nya. Jadi, oh bisa nih jadi admin di mana aja mereka part-time dengan menjawab pertanyaan. Terus sekarang sudah menggunakan AI untuk menjawab pertanyaan tersebut, mungkin sekarang lagi di-develop dan kita lihat prosesnya. Jadi untuk mendapat profit kita berbarengan gitu ya. Jadi CRM ini sebenarnya kita bisa lihat adalah, ada customer juga, ada profitnya juga. Tapi kita ngelihat nih, oh customer gimana nih cycle-nya, gimana cara develop-nya. Oh kita membenahi juga nih dari internal perusahaan kita, gitu. Nanti kalau keluar masuk lagi ya? Oke. Baik, Bu. Nah, Siap, ini Bu. agak teoritis ya, maaf. Tapi nanti kita akan bahas tugas setelah 2 ini lagi terakhir. Eee,
Model ada model 5 process ya, jadi ada yang tadi Payne and Froh. Jadi sebenarnya Adrian Payne and Penny Froh ini mengembangkan 5 proses CRM. Ini lebih yang terbaru lah ya, mereka mengeluarkan ada 5 proses. Nih prosesnya, proses pengembangan strategi, terus kemudian proses penciptaan nilai. Nah, ini ada proses integrasi saluran, jadi integration process, value creation process atau nilai, penciptaan nilai, kemudian strategi development process atau pengembangan strategi, dan adanya performance assessment process. Jadi penilaian kinerja terakhirnya adalah corporate memory atau data repository. Jadi untuk manajemen informasi. Jadi kenapa kita butuh ini di perusahaan? Ya karena kita butuh juga data untuk mengecek, menganalisis suatu, customer tersebut. Ini kalau mungkin di marketing ya banyaknya. Kalau saya bagian, standar operasional prosedurnya, jadi saya harus tahu semua tentang perusahaan, mau nggak mau kita harus ngembangin strateginya juga, bahas dengan direksi, bahas dengan para manajer gitu ya. Jadi kita harus mengembangkan strategi-strategi terbaru dari si customer-nya ini. Jadi paling paling banyak memang, interaksi sama customer gitu ya. Nah, kita bisa lihat nih dari bisnis strategi, kita bisa lihat pengembangan strategi ini ya atau strategi, development process ya. Di situ kita ada, business vision. Jadi visi misi dari perusahaan tersendiri. Jadi bisnis strateginya apa. Sebenarnya, kalau bisa dilihat ya, visi misi perusahaan selalu ada kan. Mendapatkan sekian, itu sebenarnya harusnya di-update tiap tahun karena visi misi itu bisa berbeda. Kalau mungkin visinya bisa sama gitu ya, tapi kadang kalau beda direksi beda lagi nih visi misinya gitu ya. Mungkin juga, kompetitif karakter. Nah, jadi industri kita mungkin tadinya kita jualan bakmi, bisa aja kita ganti jadi jualan. Nah, dari sini kita bisa lanjut ya, model 5 process PNFRO tadi ada 5 proses, kita bisa lihat nih identifikasi 5 proses ini. Jadi sebenarnya, 5 proses ini ada pengembangan strategi, penciptaan nilai, integrasi saluran, penilaian kinerja, serta manajemen informasi. Jadi kita bisa lihat nih visi misinya, kemudian karakteristik dari produk kita sebenarnya kompetitifnya kemana nih. Oh kita mungkin kita mungkin, bisa lihat di sini ada, karakteristik dari perusahaan kita. Mungkin perusahaan kita, oh lebih ke sini nih gitu. Bedain ya kalau misalkan contoh ya, kalau di pemerintahan tuh agak lebih ribet dibanding, eee, swasta. Kenapa? Karena pemerintahan mengikuti banyak aturan yang kalau swasta kadang bisa milih-milih, "Ah, nggak mau deh ikut yang ini," gitu, sama pemerintah. Tapi kalau misalkan sama pemerintahan biasanya mau nggak mau pemerintah ketuk palu A, kita harus ngikutin gitu. Jadi memang berbeda gitu ya. Contohnya BUMN sebenarnya BUMN sama pemerintahan beda ya. BUMN tuh tetap mengejar, profit, tetapi kalau misalkan pemerintahan lebih ke masyarakat. Jadi kita bisa bedain, strict lah dibanding, sama swasta juga kita mengejar profit. Jadi BUMN sama swasta hampir mirip lah. Jadi di sini kita selalu ada strategi development proses setiap, kita pembuatan, oh ada yang baru lagi nih dari mungkin kalau saya, ngebahas tentang produk baru gitu ya. Produk baru mungkin, ada yang di ISO yang terbaru, mungkin kita ngikutin yang baru, barunya apa sih, mengikuti, beberapa yang dari pemerintah Amerika kah, pemerintah Belanda lah, kita ngikutin mereka juga. Sampai Jepang pun juga mungkin sekarang ada ESG ya, mungkin kita harus, nol zero pollution dan lain-lain lah, yang lagi ngurusin juga ya. Memang lebih sulit gitu, karena Indonesia masih belum siap sejujurnya. Tapi ya mau nggak mau kita harus siap dengan, perkembangan, saat ini. Nah kemudian kita lihat lagi customer strategi, kita harus ngelihat choice dan karakteristik dari customer itu seperti apa. Oh ada customer yang pengen harganya jangan murah-murah banget deh, nanti jelek gitu. Atau mungkin harganya yang standar aja deh, yang penting udahlah bagus deh bisa dipakai gitu, ada ya contohnya seperti itu. Mungkin ada yang pilih, udah yang paling murah, udah pokoknya yang paling murah. Mau mau seperti apa ya udah gitu. Jadi ada juga yang mau yang mahal aja, karena sekalian biar,
eee, mungkin kalau suatu barang ya atau produk kalau yang mahal mungkin yang kita gunakan bisa bertahan lebih lama. Nah itu bisa beda gitu ya. Kemudian ada segmen, jadi granularity itu seperti, kita bisa lihat bulet-buletan gitu ya. Jadi, oh ini customer, ibu-ibu yang, umurnya sekian atau ini ada yang janda, sampai janda aja kita perhatikan gitu ya. Karena memang, eee, proses-proses di CRM ini kita bisa lihat adalah proses yang menilai, "Oh, ini anak muda senengnya trennya ke sini, anak orang tua trennya ke sini." Jadi kita bisa bahas strategi-strategi untuk, oke kalau ibu-ibu sosialita, kita harusnya jualan apa nih yang membuat mereka senang, dengan model tas yang seperti apa saat ini yang memang laku. Karena mungkin kalau untuk produk-produk kecantikan, produk, untuk fashion dan lain-lain memang sangat cepat gitu ya. Tapi berbeda makanan juga lumayan nih sekarang lebih cepat gitu perubahannya dibanding zaman dulu karena memang, adanya internet atau global secara drastis gitu ya. Jadi kita bisa cek, strategi-strategi dari perusahaannya. Kita biasanya ada, bisnis strateginya apa, customer strateginya apa. Jadi biasanya di sini dibahas setiap, tahunan, rapat tahunan, tapi kita setiap minggu juga ngebahas ada beberapa strategi, tapi biasanya sih bulanan gitu untuk strategi ini atau tahunan. Jadi target kita apa tiap tahun gitu ya. Biasanya ada target-target baru untuk suatu perusahaan tersendiri. Nah, kemudian ada value creation process. Jadi di sini sebenarnya gimana sih cara kita, memposisikan nilai kita gitu, value proposition. Nah, kemudian value assessment. Nah, dari kita posisikan nilai kita, jadi ada nilai ke customer, mungkin customer pandangannya adalah produk kita ya biasa-biasa aja, nothing special, tapi ya kita beli karena, harganya murah. Atau mungkin, oh kita beli harganya agak mahal, tapi sebenarnya misalkan mungkin rasanya enak atau mungkin, tahan lama, durability-nya ya tahan lama, dan kita juga bisa lihat nih value assessment-nya seperti apa dari si customer sendiri. Biasanya ini kita masukkan ke, eee tadi ya, kita di Google Form, kita, untuk menanyakan terhadap customer, kira-kira, eee, nilai apa lagi nih yang customer merasakan untuk nilai tambah yang kita proses gitu. Jadi sebenarnya banyak ya sebenarnya kalau untuk, analisis-analisis kita. Nah kemudian ada value organization, receive. Jadi gimana kita cara untuk, mengirimkan, si customer ini untuk, mendapatkan, mungkin kita bisa lihat untuk ekonominya mereka, terus kemudian kisaran sekarang ya, untuk orang Indonesia, ekonomi menengah sama bawah seperti segitiga, jauh banget. Yang atas cuman 3% apa berapa ya, punya rekening sekian gitulah. Sampai yang, sekarang yang biasanya di middle, di tengah, sekarang udah mulai turun ke bawah. Karena dengan harga-harga yang lumayan dan pendapatannya stuck di situ gitu. Naikannya sedikit tidak mengikuti inflasi yang ada dengan pembelian barang yang lain. Jadi kita harus, analisis lagi. Nah contohnya kalau bisa yang sudah bisa dilihat ya, itu makanan. Lihat Indomie sekarang makin kecil, udah gitu makin mahal. Terus kemudian ada ciki-ciki yang harganya 500-an sekarang makin kecil gitu ya. Nah itu bisa dibilang organisasinya, kita nggak bisa nih, anak kecil misalkan jajannya Rp2.000, kita nggak bisa nih naikin ciki kita jadi 5.000 karena, jajannya anak kecil Indonesia rata-rata, misalkan 2.000. Nah, kita nggak bisa nih. Jadi kita lihat, oh nilainya kita kira-kira kita kecilin aja, yang penting anak kecil ini bisa beli, gitu. Jadi itu adalah strategi khusus sebenarnya dari suatu perusahaan untuk tetap laku produknya. Kalau kita kecilin, sebenarnya seperti itu. Ada beberapa juga yang memang, bisa dilihat ya mungkin sampai sekarang juga, sampai ke cucian sunlight aja sampai kecil gitu, sampai yang lain-lain lah pokoknya. Ada beberapa juga yang memperkecilkan ukuran agar bisa dibeli oleh masyarakat, gitu ya. Saking kita analisis ekonomiknya makin rendah ya.
Nah, kemudian channel ya, integration proses, kita harus proses, kita integrasi nih. Jadi jangan, mungkin sales sendiri, marketing sendiri, dia nggak mikirin nih, untuk sales mungkin kan dia penjualan aja ya, marketing dia butuh strategi untuk si sales-nya. Jadi harus, komunikasi, kemudian sosial media juga, terus kemudian IT, dan lain-lainnya. Oke, kemudian kita bisa lihat nih, oh kira-kira dia maunya gimana nih? Oh, kita bisa integrasi lewat jaringan online atau multiple channel ya, integrasi multi saluran. Jadi di sini kita bisa lihat nih, oh kita bisa jualnya kalau lihat Erafon dan lain-lain, mungkin kalau ada yang tahu ya toko itu. Oh kita mendingan kita turun ke bawah, kita buka semua untuk, Eee, promosiin semua produk. Kalau ada yang tahu era elektronik sekarang buka di seluruh Jawa. Mungkin sampai Sumatera, udah sampai ke, Kalimantan, Sulawesi, udah sampai sana juga mungkin ya. Itu era, elektronik gitu ya. Tadi era phone doang, sekarang era elektronik. Jadi dia udah menjuru ke semuanya, dia buka deh pokoknya kayak Alfa dan Indomaret. Jualannya adalah jualan elektronik, segala elektronik dijual sampai handphone, kulkas, sampai chopper dan lain-lain lah, mereka jual. Jadi target mereka sebenarnya, "Oh proses kita nih bisa nih, karena kita punya toko-toko di situ." Jadi kita punya satu misalnya kita punya satu warehouse ya atau satu gudang. Nah, di situ kita bisa, oh kita multiple channel nih, jadi kita musti salurannya ke sini. Jadi itu termasuk juga sebenarnya dalam, eee, apa ya, kita analisis gimana caranya si produk ini cepat sampai ke customer kalau kita punya toko di situ. Jadi dia jual online, tapi, jual online-nya dia langsung, nge-link ke, toko yang terdekat dari sana. Contohnya misalkan, kalian membeli Apple gitu, misalkan membeli produknya Apple atau produknya Samsung dan lain-lain ya, misalkan contohnya beli, kulkas Samsung di online, tapi kok datangnya cepet ya, padahal kulkasnya terdiri di Tangerang contohnya. Ternyata, dia punya beberapa, warehouse atau gudang-gudang tersendiri di daerah yang memang dekat dengan, kalian berada gitu. Jadi memang kita, harus channel-nya harus tinggi nih, terus kemudian untuk, call center-nya juga ada di beberapa agar cepat sampai ke, eee, wilayah tertentu gitu. Nah, kemudian adanya performance assessment, dari proses kita ada, stakeholder results, jadi, dari employee, customer, kita bisa lihat yang, direksi, manajer, dan lain-lain ya. Kayak kita kira-kira cost-nya berapa, bisa kita kurangi nggak ya untuk biaya, tenaga kerja. Kemudian ada performance, monitoring, kita bisa lihat KPI-nya masing-masing, mungkin yang bekerja, gimana nih target-target dari hasil, analisis. Mungkin targetnya selalu ya, nggak ngarah ke tugas kita, tapi sebenarnya tugas kita ngarah juga nih ke customer, agar customer ini puas. Contohnya kayak ke pengadaan, pengadaan misalkan mendapatkan barang yang murah dan mendapatkan barang yang sesuai dengan kualitas yang ada. Jadi sebenarnya kualitas nyambung lagi nih ke customer gitu. Contohnya itu pasti KPI-nya disambungkan gitu ya dengan, ke customer juga mau nggak mau gitu. Nah, kemudian adanya data, repository. Jadi data ini jadi memori bagi kita, tools-nya apa yang buat connect sama satu sama lain, mungkin Teams, mungkin, by Zoom, mungkin nih kampus juga lagi memperbaiki sistemnya, dan lain-lain. Jadi agar kita bisa berkomunikasi lebih mudah. Sebenarnya kalau ada Teams saya lebih feel free banget, tapi kan nggak dibeliin ya, mahal Teams soalnya, biasanya minimal 1 M, seperti itu. Nah, eee, ini ada IT system, kita bisa nge-link, kita bisa lihat nih udah ngerjain tugas siapa, yang ngerjain tugas belum gitu ya. Jadi kita bisa link dari memori-memori manajemen informasi ini. Jadi proses ini kita memperbaikilah dari sistem analisis ini. Jadi, proses 1, 2 bisa dilihat ya, proses 1 dan 2 sorry. Jadi proses 1 dan 2 ini mewakili CRM strategis,
kemudian untuk proses integrasi multisaluran mewakili CRM operation, dan kemudian untuk penilaian kinerja dan manajemen informasi adalah CRM analitis. Jadi kita beda ya, jadi proses pengembangan strategi dan penciptaan nilai itu masuknya strategis, kemudian untuk integrasi multisaluran mewakili operasionalnya, dan kemudian untuk penilaian kinerja dan manajemen informasi masuk ke CRM strategis ya, analisis. Jadi ini adalah model dari si 5 process pain and flow, seperti itu. Ini sebenarnya kalau dijabarin, sepanjang itu ya, bisa jadi skripsi. Panjang kalau kita, jabarin satu-satu, visinya apa perusahaan kita, kemudian karakteristiknya apa, kompetitif terhadap perusahaan lain apa, kita analisis mungkin ada, saingan, pesaing, dan lain-lain. Ini sebenarnya bisa jadi saran juga sih, cuman ya masuknya di kualitatif lah. Kuantitatif ya sedikit-dikit lah untuk membahas tentang kuesionernya pelanggan gitu. Nah, kemudian ada model kompetitif Gartner. Jadi model kompetitif Gartner ini terakhir dari Gartner, Inc. atau corporate ya. Jadi, dia melakukan riset IT terkemuka. Jadi sebenarnya dia mempekerjakan 1.450 analis dan, ada riset dari 85 negara konsultan dikumpulkan. Ini yang saat ini terbaru sih, saat ini yang memang paling wow gitu ya. Karena dia mempekerjakan si Gartner Inc. Corporation ini, mengerjakan 1.450 analis dan seluruh dari hampir 85 negara ini konsultan untuk risetnya khusus penelitian CRM atau Customer Relation Management. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat ya ada 8 bidang dari CRM yang dapat berhasil. Jadi dia udah analisis, mungkin udah bahas tentang semua analisis yang kita ada, dia buat ada 8, yaitu ada vision, strategi, value customer experience, organizational collaboration, terus kemudian CRM proses, CRM information, CRM teknologi, dan CRM metrics. Jadi, kita bisa lihat ada leadership, kemampuan dari direksinya atau mungkin, owner-nya untuk, sesuai nggak value-nya, worth nggak sosialnya. Jadi kalau misalkan kita contoh, kita jualan tas Hermes 1 M tapi di pinggir jalan, itu kan nggak masuk visi kita gitu, nggak masuk, strateginya juga salah gitu. Jadi dari situ kita turunkan dari strategi atasan ya, leadership atasan mungkin, kita bisa lihat ya direksi mungkin decide untuk ini, kita harus sosialnya seperti ini, worth-nya kemana sih untuk, produk kita atau service kita gitu. Kemudian kita strategi, kita, cari tujuannya, objektifnya ya, tujuannya, segmen kita kemana, interaksi dan efektifnya kemana, kita analisis juga untuk ke situ. Misalnya pakai suatu sistem-sistem lagi. Mungkin kalau mau baca, ada bukunya sendiri, ya lumayan tebal gitu, dan itu semuanya, biasanya dalam beberapa bahasa ada sih risetnya, cuman biasanya dalam bahasa Inggris gitu. Nah itu jadi nanti, ada objektif tujuannya kita, tujuannya terus kita analisis lagi ke bawah, segmennya apalagi, jadi kita bisa lihat, mmm, biasanya yang udah buat kayak gini dari tesis-tesisnya orang luar negeri. Jadi mereka suka buat atau jurnal-jurnal, kalau mau tertarik baca mungkin bisa lihat jurnal, udah tesisnya jadi deh tuh atau skripsinya jadi. Terus sebenarnya mudah sih, gitu. Kemudian value customer experience. Sebenarnya kita bisa, understand monitor ekspektasi dari si kolaborasi gitu ya. Jadi kita bisa lihat, oh customer-nya kayak gini, jadi kita kolaborasi. Contohnya sekarang kalau di TikTok, gimana rasanya, Indomie, rasa ini, oh enak dan lain-lain. Oh iya iya gitu. Misalkan launching di suatu mall, mereka cobain, rasa produk kita atau mencoba produk kita ya, mungkin ada yang merasa makanan, ada yang juga produk kita, dan servis kita, "Gimana rasanya?" Misalkan travel ya, "Gimana rasanya?" "Oh mantap ya, rasanya segini." Ini adalah value customer experience-nya, seperti apa sih sebenarnya dia, satisfaction, atau mungkin, apa ya, untuk
puas tidak gitu ya, satisfaction, puas atau tidak atau, kompetitif apa enggak nih harganya gitu. Jadi kita bisa ngecek dari situ. Kemudian organizational collaboration. Jadi kolaborasi, dengan beberapa partner, beberapa supplier, vendor, kita kolaborasi dengan, konsultan-konsultan, mungkin kita kolaborasi dengan orang-orang, customer yang mengerti, kita kolaborasi dengan YouTuber dan lain-lain. Sebenarnya, lebih ke situ. Kemudian, CRM proses kita bisa lihat life cycle kita pasti, customer life cycle, mungkin customer-nya beli sukanya kemana sih online atau mungkin, belinya ke Indomaret mungkin ya. Indomaret atau toko yang lain ya, atau toko, kita bilang toko, atau mungkin dia lebih seneng belinya ke, mmm, apa ya, pinggir jalan gitu ya, toko Madura, pinggir jalan gitu ya, atau pinggir jalan, atau online atau apa. Jadi pemilihannya gimana nih, mereka sukanya membeli produk kita di mana nih prosesnya, mereka sukanya yang mana. Kita harus, tahu knowledge management ini suatu beberapa ilmu yang dijadikan satu. Mungkin kalau kalian kuliahnya manajemen, ini, didetailkan lagi gitu satu-satu. Kemudian CRM information, jadi kayak seperti data tadi, aksesnya seperti apa. Misalkan, orang sales nggak boleh buka datanya orang operation, atau orang operation tidak boleh membuka datanya orang, marketing dan lain-lain. Jadi ada beberapa distrik tersendiri atau mungkin finance dan accounting tidak bisa digabung, karena masa iya kita yang ngeluarin terus kita yang nulis, bisa kejadian adanya fraud. Gitu. Jadi kita harus, identifikasi lagi untuk informasi datanya. Kemudian, CRM teknologi, aplikasi, terus arsitektur infrastrukturnya seperti apa, contohnya kita punya laptop untuk, sesuatu semuanya, terus mungkin sales-nya punya iPad atau mungkin, punya tab untuk mempromosikan produk-produk terbaru, seperti itu atau menelepon beberapa customer untuk datang, ada diskon dan lain-lain. Nah, kemudian CRM matrix yaitu ada, cost to serve, satisfaction, loyalty, social cost. Jadi sebenarnya, CRM ini banyaknya adalah sebenarnya dia nggak mendapatkan profit secara literally ya, tapi dia, yang bisa dapat menghasilkan profit walaupun dia ngeluarin, cost untuk cukup tinggi untuk mendapatkan pengembangan, eee, dari produk kita. Sebenarnya pengembangan R&D ini sangat mahal. Gitu, untuk produk yang kita hasilkan untuk launch gitu. Tapi mau nggak mau kita mengeluarkan, tapi kita juga gain banyak nih caranya dengan strategi-strategi yang ada. Jadi kita buat matriksnya kira-kira nih gimana serve-nya, biayanya berapa, terus apakah customer, eee, puas, apakah mereka jadi loyalitas atau juga ada social cost-nya. Jadi ada beberapa misal social cost tuh masuknya kayak Babinsa gitu, suka minta gitu atau FBR. Nah, mungkin ada yang pernah dengar ada beberapa yang memang suka minta-minta di beberapa acara gitu ya. Jadi kalau acaranya wilayah Jawa tuh FBR lah istilahnya. Jadi mereka tuh nggak tahu suatu, eee, pasti kita ada cost-nya untuk itu, gitu. Nah, ada nih cost buat FBR gitu, pasti mereka minta, kalau nggak entar kacau lah acaranya gitu. Nah Nah, kemudian, ini ada tugas, nanti saya jelaskan ada salah satu contoh, mungkin brand-nya Rinso ya. Jadi, kalian boleh pakai produknya kantor kalian, atau servisnya kantor kalian, atau juga produk yang memang ada. Nah, tapi jangan sama sama mahasiswa lain gitu, mungkin nanti kita bahas di grup ya. Jadi jangan sama, misalkan contohnya, eee kalian ada berapa mahasiswa gitu, ada 18 ya kalau nggak salah di sini, kemudian, "Bu, saya mau produknya," contohnya produknya Sunlight, Bu. Jadi yang lain jangan sama Sunlight juga, mungkin produknya, "Bu, saya Aqua deh, Bu, saya Indomie deh, Bu, saya Baygon deh," dan produk-produk yang kalian tahu gitu. Nah, jadi nggak boleh ada yang sama. Nah, dari sini, buatlah PowerPoint, jadi presentasikanlah. Jadi
membuat presentasi. Sebenarnya kalau di kelas reguler saya pengennya kayak upload YouTube terus kalian ngobrol presentasiin. Saya mau ngecek satu-satu gitu ya. Cuman karena kita online, dengan pada kerja ya, jadi saya cuma minta lihat PowerPoint kalian seperti apa untuk, menjawab soal, eee, di bawah ini. Jadi ada 4 soal, eee, kita bisa lihat ya nanti ada saya contohkan. Jadi satu, identifikasi siapa pelanggan brand tersebut. Ada brand, ada produk, terserah nanti ada, bisa kita lihat ya, misalkan siapa pelanggan Rinso ya kalau saya contoh, jadi jangan ada yang sama dengan saya contohkan. Nah kemudian, pengelompokan pelanggan yang potensial secara umur, area, tempat tinggal, dan keinginan atau kebutuhan pelanggannya tersendiri. Jadi kita kelompokkan, kita sebenarnya pelanggannya kemana sih, gitu ya. Nanti saya jelaskan di bawah. Kemudian bagaimana cara menginformasikan dan komunikasi secara terus-menerus agar ada keterikatan pelanggan dengan brand yang kalian pilih gitu, atau produk yang kalian pilih, gitu. Dan kemudian bagaimana cara memasarkan produk tersebut agar pelanggan loyal terhadap brand tersebut atau produk tersebut ya. Nah, jadi untuk menjawabnya, ini saya kasih contoh. Jadi, kita pakai metode 4P. Product, Place, Price, Promotion. Pasti kalau yang di marketing selalu denger ini, gitu ya. Metode 4P ini ada produk, makanya saya tanya, identifikasi siapa pelanggan brand tersebut, ya kita masukkan ke dalam produk. Kemudian pengelompokan pelanggan secara potensial berdasarkan umur, area, tempat tinggal, keinginan, dan kebutuhan pelanggan, kita masukkan place dan price. Nah, kemudian bagaimana cara menginformasikan komunikasi secara terus-menerus kepada brand tersebut, terus pelanggannya ya. Kemudian cara memasarkan produk tersebut itu adalah masuk ke dalam promotion. Kira-kira dari brand yang ada di lapangan, gimana sih, caranya? Kita bisa lihat di sini. Nah, dari sini kita bisa lihat elemen, dari strategi pemasaran 4P. Nah, ada produk. Nah, contohnya produk. Nah, produk ini ada fitur produk, kualitas, desain, kemasan, merek, dan layanan purna jual atau kualitas yang didukung gitu untuk keinginan pelanggan. Setelah pembelian mereka senangnya apa sih gitu. Jadi ada beberapa faktor elemen yang mengikuti gitu. Jadi fitur produk keunikannya, karakteristiknya, terus kemudian ada harganya, terus harganya kira-kira strateginya mereka untuk menetapkan harga gimana nih? Premium kah? Diskon kah? Strategi lainnya. Terus kemudian untuk rentang harga ada kisaran harga, harganya kisarannya ya di sekitar daerah mungkin bisa nyari online juga gampang ya. Kalau kita sekarang udah gampang, diskon promosi apa saat ini yang mereka lakukan, mungkin ada, tanggal ganda misalnya 55 ya, bulan Mei 55, bulan September misalnya 99 gitu ya, seperti itu. Untuk place tempat kita bisa lihat, saluran distribusinya mereka seperti apa. Misalkan kalau Indomie dijualnya di Alfa, di toko-toko yang lain, Indomaret, terus ada toko-toko yang beberapa toko di masing-masing. Kemudian ada fisik, terus ada distribusi online, ada rantai pasoknya seperti apa untuk pelanggannya. Kemudian ada promotion, untuk promosi. Jadi memang untuk, promosi ini ada iklan, kemudian hubungan masyarakat, kita gimana untuk kegiatan citra positif terhadap masyarakat. Contohnya kemarin yang saya cerita ke Papua ya, rakyat Papua itu mereka, memberikan makanan kepada mereka yang membutuhkan gitu ya, untuk di perbatasan yang memang lagi konflik gitu. Mungkin ada juga, penjualan pribadi, mungkin interaksi langsung, misalkan contoh sales girl ya, SPG biasanya dibilang. Nah itu, langsung, kalau rokok biasanya SPG-SPG nyari untuk pembelian rokok gitu ya, atau mungkin penjualan secara, event gitu ya, dan lain-lain. Terus promosi penjualannya seperti apa, ada promo buy two get one gitu dan lain-lain, ada pemasaran langsung juga. Nah kita bisa lihat di sini untuk jawab pertanyaannya. Nah nah di sini, saya mau menjawab untuk produk contoh ya, untuk produk Rinso. Jadi, kita bisa lihat
pertanyaan pertama, identifikasi siapa pelanggan brand tersebut. Nah, jadi produk, saya identifikasi dulu nih produknya Rinso itu ada, atau mungkin kalian pakai yang lain, produk yang lain gitu ya. Nah, produk kalian itu ada apa aja, misalkan untuk Indomie, terus, yang lain gitu ya. Nah, kita bisa lihat contohnya sebentar. Ini saya dari advertising yang di sini gitu ya, di websitenya mereka. Nah, dia ada Rinso anti noda, ada Moto liquid, terus kemudian ada Moto bubuk, ada Actifresh dan lain-lain. Oh, ternyata Rinso banyak, produknya ya, kita bisa cari produknya. Di sini, ini bisa jadi contoh bagian depan kita memilih produk, contohnya Rinso, kemudian saya taruh depan dulu deh. Nah, jadi pertama untuk menjawab ya kita lihat identifikasi siapa pelanggan brand tersebut. Satu, saya jelaskan dulu nih. Jadi kalian jelaskan dulu produknya apa, Rinso. Oke, kita share produknya, produk apa gitu ya. Ini yang saya contohin Rinso. Nah, kemudian, dari sini sebenarnya kalian bisa lebih rapi dari saya. Ya kalau saya, misalkan menjelaskan untuk, produk, oke target konsumen Rinso yaitu seluruh ibu di Indonesia yang mempunyai daya beli dan kualitas jaminan keamanan. Jadi, dan jaminan keamanan untuk tangannya mereka, misalkan masih belum punya mesin cuci. Tapi ada juga yang ternyata Rinso mengeluarkan untuk khusus si Matic ya, ini untuk mesin cuci. Strategi pemasarannya didesain untuk ini. Jadi target kalau ditanya, identifikasi siapa pelanggan brand tersebut. Kita bisa lihat, target, pasar brand tersebut adalah, misalkan ini ibu-ibu ya, atau mungkin, bisa ibu, bisa juga, laundry ya. Nah, bisa. Jadi launching produk, puasan itu mempromosikan produknya untuk membelikan. Jadi kita kasih lihat, oh produk ini untuk cuci, mesin cuci. Kemudian, positioning untuk deterjen sendiri adalah deterjen pertama yang terkemuka untuk kemasannya. Jadi kalian bisa terserah mau bikinnya seperti apa. Ini saya menjelaskannya secara singkat ya tentang si Rinso ini. Jadi, untuk jawaban pertama adalah bisa di, ibu-ibu, bisa juga di laundry dan jadi untuk produknya ini kita target pasarnya seperti apa, untuk siapa pelanggannya. Nah, kalau ini targetnya sebenarnya untuk dari si websitenya adalah seluruh ibu di Indonesia. Mungkin sekarang ada di luar negeri juga. Tapi untuk Unilever seluruh dunia sih biasanya. Kalau yang ini untuk, Unilever di Indonesia, Rinso ini, gitu. Nah, dari sini kita bisa masuk ada juga, tagline-nya adalah yang paling bersih dan lain-lain. Jadi kita bisa lihat, oh produknya ini wangi, terus, gampang, terus tapi, targetnya dia lebih ke mana. Nah, kita bisa lihat di pelanggan tersebut, siapa pelanggan tersebut tadi kita bisa lihat ya. Sini kita lihat fitur produk, kualitas, desain, kemasan, merek, layanan penjual. Nah, kita lihat layanan penjual, kita masuk ke price-nya. Jadi kan 4P ya, kita bisa jelaskan jawaban dari, satu-satu ini. Jadi ini bisa nomor satu kita lihat ke produk, nomor 2 kita lihat ke place dan price, nomor 3 kita bisa lihat dan 4 kita lihat ke promotion. Nah, untuk produk, ada yang mau bertanya? Jadi kita bisa jelaskan dulu, nomor satu ya jawaban nomor satu contohnya, kita bisa jelaskan dulu produknya, kemudian kita jelaskan siapa sih target konsumennya, terus kemudian tagline-nya dia, apa sih brand image-nya, bisa nah ada contohnya. Jadi bisa menjawab lah. Tapi ini kan saya sederhana ya, bisa lebih rapi lah gitu. Ini untuk produk dapat dipahami? Kita lanjut ke price ya. Nah, ini mungkin, untuk menjawab soal nomor 2, jadi ada price dan place, sebenarnya target kita itu apa gitu ya. Nah ini sebenarnya, teori lagi, ini sambil teori kita sambil lihat lagi ya. Ini sebenarnya jawabannya singkat, tapi teorinya banyak. Nah, strategi untuk
price-nya dari si, Rinso ini jadi, price itu kita bedain ya, ada pricing sama value based pricing. Kalau cost ini, kita dari produk baru nyampe ke customer, tapi kalau value kita dari customer dulu baru ke produk. Jadi kalau, eee, cost ini kita udah mass product lah istilahnya. Kalau value based pricing kita istilahnya bikinnya satu, baru nanti si customer-nya pesan, gitu. Kayak butik lah ya, kalau bisa kita bilang di Indonesia. Jadi kalau kita mass product, kita masuknya ke dalam based pricing. Makanya saya jawab adalah cost based pricing, yaitu harga yang ditetapkan berdasarkan biaya yang digunakan untuk membuat produk. Mungkin bisa dicek-cek lagi ya. Nah, fokusnya itu terhadap apa nih? Ada penetapan harga, strategi, terus industri, produk, dan keandalannya. Jadi kalau di Rinso ini lebih ke cost based pricing. Jadi menentukan harga yang berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Nah, harga produk biasanya Rinsol lebih mahal daripada yang lainnya dibanding, dengan harga deterjen lainnya karena kualitasnya tetap terjaga. Jadi dia masuknya ke dalam cost based pricing. Mungkin kalau untuk customer biasanya rata-rata seperti Hermes dan lain-lain ya, bukannya mass product. Mungkin nanti banyak yang memilih untuk price dapat dipahami, mungkin nanti bisa ditambahin yang lain, kalian analisis yang produknya tersebut. Dari beberapa ada fokus, penetapan harga, jadi kira-kira dia biayanya masuknya ke dalam mana. Tapi ini nggak usah ya, ini, orang keuangan biasanya kita lihat laba dan lain-lain. Nah, kemudian strateginya mereka lebih ke mana, kalau ini kan lebih ke premium gitu ya. Premium price, lebih mahal tapi kualitasnya bagus dibanding yang lain. Karena saya nyobain yang lain kalau langsung dicuci, misal kita nggak punya mesin cuci ya, sakit gitu kalau yang lain gitu ya, daya dan lain-lain, untuk di tangan. Tapi kalau, Rinso ada khusus gitu contohnya. Terus kemudian industrinya, biayanya biasanya lebih, ke nih? Biasanya, dibanding yang lain, industrinya lebih, eee, apa ya, untuk lingkungan dan lain-lain, bisa terserah kalian lah mau jawabnya gimana, yang penting tidak keluar dari ranah ini gitu ya. Untuk di price dapat dipahami, jadi bisa tambahin mungkin range range harga pasar untuk produk Rinso misalkan atau produk kalian, misalkan Rp sekian, tuh sekian, itu rata-rata bisa kita buat. Nah, ini bisa apa ya, dikategorin plus-plusin lah, jangan terlalu teoritis begini, jadi kita bisa gambar-gambarin di situ. Rata-rata harganya berapa, mungkin dari gambar-gambar juga bisa. Nah, kemudian ada place. Nah, di place ini kita bisa lihat, jadi distributornya lewat mana aja nih, dari konsumen. Kalau misalkan, saya kan Rinso ya contohnya. Jadi Unilever bisa distribusinya menggunakan distributor. Jadi dia nggak punya, distributor tersendiri. Jadi dia, membuat ada vendornya tersendiri gitu. Jadi distributornya mungkin menggunakan Alfa, Indomaret, maupun, distributor yang lainnya. Jadi dia mengirim-ngirim barang dengan pesanan melalui hypermarket, supermarket, maupun minimarket. Ini adalah contoh dari, place distribusi si, PT Unilever Indonesia atau yang ini ada produk khususnya Rinso. Nah, kemudian ada promosi, promotion sendiri adalah contoh-contoh nih yang zaman dulu ya, jadul, dapat piring ya kan, ada inisiatif. Kemudian untuk komunikasinya sendiri, dia bisa menggunakan website, ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube, Facebook, dan lain-lain. Dan untuk promosinya, kita bisa lihat ya, dia ada promosi turun harga, di Giant contohnya sekarang di Giant udah banyak yang tutup, mungkin bisa lihat yang lain. Kita bisa lihat promo yang di website yang ada, atau mungkin kita bisa lihat websitenya masing-masing. Nah, ini untuk menjawab, tugas ya bagaimana cara memasarkan produk untuk loyal. Jadi, ada keterikatan dan pelanggan brand tersebut, jadi bisa menjawab, eee
promosinya gimana, keterkaitan untuk pelanggannya gimana, jadi bisa menjawab seluruh pertanyaan yang ada. Sampai di sini apakah, eee, dapat dipahami? Jadi nanti, bisa dijawab dari pertanyaan itu, tapi sambil ada mungkin kita lihat jawab juga ada promosinya di sini, jadi membuat pelanggan untuk ingin membeli, terus kemudian gimana sih tata caranya, oh dia mengiklankan lewat televisi, ada juga lebih, layar cetak dan lain-lain. Jadi kita bisa lihat di sini seperti ini. Dapat dipahami untuk, tugasnya? Ya, bisa, Bu. Siap, Ibu. Oke, sampai di sini Paham, mungkin saya Bu. sudahi ya. Eee terima kasih banyak, semoga bisa ngerjakan tugasnya, saya kasih waktu 1 minggu, terus kemudian kita UTS. UTS mirip-mirip akan menjawab soal tugas juga sebenarnya. Jadi ada pilihan ganda dan ada tugasnya. Jadi ada metode, ada teori, tapi ada juga kita praktiknya, seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum Baik, warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Selamat malam. Malam. wabarakatuh. Iya, happy holiday. Selalu